ini ya. Puji Tuhan. Karena apa, Mbak? Karena adik-adik kan hari ini hari Minggu, hari kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita bersyukur ya Bu ini ya, karena hari ini kita bisa mengikuti ibadah ya, bisa bertemu dengan kami ya, guru-guru sekolah minggu untuk mengikuti ibadah online. Nah, untuk itu kita bersyukur pada Tuhan ya Bu ini ya, dan kita memuji nama Tuhan karena kita sekolah minggu di saat apa Bu ini? di saat pandemi. Oh, saat pandemi, jadi anak-anak Nggak boleh keluar rumah, jadi kita hanya melakukan aktivitas di dalam. betul Bu Eni, dan di pagi hari ini Bu Eni lihat keluar sinar mataharinya keluar belum ya Bu Eni ya? Ya, Oh sebenarnya sudah. Oh sudah merasakan kehangatan. Jadi bersinar ya matahari menyinari kita. Itu pagi hari ini kita memuji nama Tuhan dengan lagu pujian matahari bersinar. Matahari bersinar terang, burung berhijaulah segar, terus semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berhijaulah segar, terus semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, pagi hari ini Tuhan mau mengajarkan kita untuk meneladani Tuhan Yesus loh, Bu Eni. Contohnya apa Bu Eni? Mengasihi, taat, hormat, Melakukan hal yang baik. iya, seperti kita tidak boleh menyakiti Orang lain, orang sesama lain, kita, iya. apapun ciptaan Tuhan yang Nah, sebelum kita memujikan nama Tuhan, jalan setelah Yesus, kita mau berdoa dulu. Oh ya, Kita berdoa dulu ya, ya. mari kita Anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum ibadah ini kita mulai. Mari lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini tidak bisa mengikuti ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Dan kami pada saat ini Tuhan akan melaksanakan ibadah anak di pagi hari ini, dari awal hingga akhir nanti Tuhan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Ini kita mengujikan satu pujian lagi, jalan sertanya. jalan sertanya setiap hari.
tanpa Yesus kita tidak akan bisa Bisa. terlaksana dan Iya. berjalan dengan baik. Ya benar Bu Eni. Nah untuk itu sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya, Bu Eni. itu. Nah firman Tuhan nanti disampaikan oleh siapa Bu Eni? Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Yunus Marji. Iya. Anak-anak masih ingat Pak Marjo ya? Masih ya Bu Eni? Masih. Karena udah ya. Tapi tetap selalu kita ingat. Ya selalu kita ingat karena apa Bu Eni? Kita harus selalu Mendoakan. iya mendoakan satu sama orang lain Sama orang lain, ya. Iya satu dengan yang lainnya kita saling mendukung dengan doa walaupun kita tahu ya Bu Eni sehat juga saya suka mendoakan Bu Eni ya. Ya, dalam keadaan apapun Kita tetap berdoa. Iya. Nah sebelum kita baca Firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi Bu Eni. Nyanyi Iya. apa ya? nyanyi Yesus sayang. Ya Yesus sayang Karena anak di dalam Alkitab itu ada perintah perintah Tuhannya harus kita lakukan. Ya memang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Bu Eni, nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Parjio diambil dari kitab Perjanjian Lama ya, kitab Perjanjian Lama dari Keluaran 20 ya. Anak-anak yang saat ini belum menyiapkan kitab sucinya atau Alkitabnya boleh disiapkan. Dan nanti anak-anak yang belum bisa membaca, minta tolong bapak, ibu, ayah, bunda atau kakak untuk membacakannya ya. Nanti firman Tuhan mau dibacakan oleh Ibu Eni. Monggo Bu Eni. Nah, baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa untuk membaca Alkitab. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terlebih Tuhan, saat ini Tuhan memberikan kami kesehatan, keselamatan, sehingga pada pagi hari ini meskipun di dalam rumah atau selama masa pandemi ini Tuhan, kami tetap bisa mengadakan kebaktian anak meskipun secara online. Semua itu tanpa berkat-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan semuanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkati kami, berkati pula Bapak Parjio yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Parjio hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan berkati kami anak-anak-Mu yang mendengarkan. Mampukan kami untuk menerima firman-Mu dan menanamkan dalam hati serta mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, doa yang jauh tiada sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari adik-adik, Alkitabnya kita buka dari Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran 20. Ya, Keluaran 20 itu di dalam Perjanjian Lama. Ya, Keluaran 20 ayatnya 1
1 sampai 4. Kemudian disambung lagi ayat 7 sampai 9. Disambung lagi ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai ke-4. Demikian firman-Nya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kita sambung ayat yang ke-7 sampai 9. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Kita sambung ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan gunung mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Ya, demikian bacaan dari kitab Keluaran 20. Iya, terima kasih Bu Eni atas firman-Nya yang telah dibacakan, dan anak-anak saat ini saatnya untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Parjio. Monggo Bapak. Salam adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kalau zaman dulu, atau ibadah anak-anak. Selamat berjumpa, Tuhan memberkati. Setelah kita bernyanyi memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi, kita diminta oleh Tuhan untuk selalu memperhatikan dan melakukan firman-Nya, supaya hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Baik, kita akan belajar tentang hukum 10 yang sering disebut juga hukum Taurat, atau disebut juga Dasatitah. Bahasa asingnya di sana namanya Dekalog. Ya, terdiri dari 10 nomor ya, yang ditulis
kalian tahu kan? Ditulis oleh Allah sendiri, ya, melalui atau pada dua batu, ya. Batu yang pertama itu berisi pertama sampai ke 4. Batu yang kedua berisi 5 sampai 10. Nah, kenapa Tuhan memberikan 10 perintah Allah atau hukum 10 ini? Hukum 10 atau disebut juga undang-undang kerajaan Allah, ya. Jadi kalau kita tuh warga negara, itu pasti kita diberi undang-undang negara itu. Aturan-aturan yang harus dilakukan, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, itu namanya undang-undang. Kalau ingin hidup bahagia, baik, aman, tentram, selamat di suatu negara, kita harus taat pada undang-undang negara itu. Demikian juga kita sebagai manusia, kalau ingin hidup di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, ya harus mematuhi undang-undang kerajaan Allah. Ya, undang-undang kerajaan Allah itu bisa juga hukum 10, ya, ditulis oleh Allah pada 2 batu. Mula-mula diberikan kepada siapa waktu itu? Di Gunung Sinai, ingatkan? Pada siapa? Oke, kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerima, lalu turun dari Gunung Sinai, lalu dibacakanlah hukum itu. Tapi kaget, ternyata yang ada di bawah gunung itu yang menunggu malah tidak taat, malah sudah melanggar hukum-hukum Allah itu, sehingga dihukum Allah. Jadi kalau tidak melakukan hukum, pasti dihukum. Adik-adik sekalian, hukum itu diberikan kepada manusia, juga sekarang kepada kamu semua dan saya, kepada kita, itu merupakan anugerah dari Allah, merupakan kasih Allah yang besar, supaya hidup kita ini sesuai dengan hukum Allah, lalu bisa masuk di dalam kerajaan Allah atau surga. Siapa sudah hafal 10 firman Allah itu? Ya, ada 10, ada pembukaannya, kemudian ada 1 sampai 4, 5 sampai 10. Ya, secara ringkas pembukaannya begini firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Jadi Allah itulah yang mengeluarkan orang Israel dari Mesir, dari perbudakan. Yang nomor 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di hadapan Tuhan tidak boleh mempunyai Allah lain selain Allah yang di surga, yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh punya Allah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membuat patung dan disembah atau bersujud sembah kepadanya. Jadi dilarang kita menyembah patung. Itu buatan manusia, buatan tangan manusia. Yang harus disembah cuma satu, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Iya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan seenak sendiri. Nama Pak Ulas saja kalau dicela orang, ya tentu tidak boleh. Ya bisa dihukum. Sesama saja kita tidak menghormati, bisa dihukum karena ya namanya melecehkan nama baik, ya, mencemarkan nama baik. Apalagi nama Allah yang Maha Kudus. Allah akan menganggap orang yang menyebut namanya dengan sembarangan akan dianggap bersalah.
Nah, ini yang hukum ketiga. Kita tidak boleh menyebut sembarangan, wah Allah dipakai untuk bergurau, kita celah. Tidak boleh. Harus dihormati karena Maha Kudus. Yang keempat apa? Sebagai manusia harus selalu ingat ibadah. Nah, ingat kepada Allah ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tidak hanya mengingat, tetapi harus menguduskan. Caranya apa? Beribadah, datang kepada Tuhan. Ya, kalau waktu belum ada corona ini, ke gereja bersama-sama. Kemudian sekarang corona dengan cara ini, kebaktian di rumah. Ya, menyembah, berdoa, memuji Tuhan, membaca atau mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini di rumah masing-masing. Itu beribadah. Ya, tidak boleh dilupakan. Ini 1 sampai 4. Batu yang satu tadi. Nah, batu yang kedua isinya 5 sampai 10. Ini tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Nomor 5 apa? Ingat? Siapa ingat? Oke, menghormat orang tua, betul. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Siapa menghormat orang tua pasti aman di situ. Di rumah itu juga aman, lanjut umur. Ya, yang keenam, jangan membunuh. Ya, tidak boleh membunuh sesama. Marah saja tidak diperbolehkan. Marah yang sampai dendam lalu berbuat dosa tidak diperbolehkan. Ya, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Zina itu ya kita anak kecil susah ya, berzina itu apa? Bahasa sederhananya ya berzina itu sama dengan selingkuh. Nah, udah punya istri ya punya istri lagi, tidak boleh. Bahkan Tuhan Yesus menyebutkan kalau kamu memandang laki-laki atau perempuan, kamu menginginkan ya ingin ngepek gitu ya, itu juga sudah berzina di dalam hati. Kedelapan, jangan mencuri. Nah, mencuri kita tahu, mencuri itu bagaimana mengambil milik orang lain ya, tidak boleh. Nah, kemudian yang ke-9, jangan mengingini, jangan berdusta, keliru. Jangan ucapkan saksi dusta. Tidak boleh bohong, tidak boleh menipu, tidak boleh buat-buat, tidak boleh. Harus jujur. Dan yang terakhir 10, jangan mengingini. Ingin saja tidak boleh. Ingin, wah itu rumahnya baik, akan saya ambil. Wah itu buah pisang tempat tetangga saya matang, akan saya ambil. Ingin untuk mencuri itu tidak boleh. Ingin untuk menguasai tidak boleh. Kenapa? Tuhan ingin dari dalam hati kita itu kita harus berpikiran baik, harus berpikiran kudus, tidak boleh mengingini. Karena keinginan yang terus sangat ingin itu bisa membawa kita kepada jatuh dosa. Jadi ingin saja tidak diperbolehkan. Kalau ingin berbuat baik, ingin mengasihi, ya itu perintah, malah harus dilakukan. Tapi kalau ingin yang jahat, merugikan orang lain, tidak diperbolehkan. Itu 10 hukum Allah. Nah, Tuhan Yesus menerangkan 10 hukum itu tadi. Orang sering mengatakan diringkas. Sebenarnya Tuhan tidak meringkas ya. Memang isinya sudah begitu itu. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segala akal budimu dan selanjutnya. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ini tentang hukum 10 yang diberikan Allah melalui 2 batu. Yang pertama diberikan kepada siapa tadi? Kepada Musa, hamba Tuhan. Nabi Musa, Nabi Tuhan. Kemudian terus diajarkan kepada umat, kepada manusia. Nah, kita punya ayat hafalan yang sebenarnya ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bagaimana bunyinya? Segala tulisan yang diilhamkan Allah
bermanfaat untuk satu, mengajar. Dua, memperbaiki kelakuan. Nah, jadi orang diajar dulu. Diajar firman Tuhan supaya tahu, oh aku salah. Wah, aku ternyata keliru. Nah, jadi firman Tuhan bisa menunjukkan kesalahan untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, ya. Setelah diajar, pinter, lalu tahu salahnya, lalu kemudian untuk mengajar, kemudian menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Diperbaiki dengan apa? Adik-adik, diperbaiki dengan melakukan 10 perintah Allah. Dengan taat, menghormati orang tua, tidak menyembah kepada selain Allah, ya tidak memuja-muja patung, kemudian tidak menyebut Allah sembarangan. Ini ya diajar supaya mengerti itu. Nah kalau ternyata aku salah, firman Tuhan berguna untuk memperbaiki kelakuan. Nah, diperbaiki, Tuhan yang memperbaiki. Kalau kita sudah diperbaiki, menjadi baru. Dan yang keempat adalah mendidik orang ke dalam kebenaran. Nah ini, jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi semua manusia milik Allah, termasuk adik-adik, anak-anak kecil, remaja, pemuda, bapak ibu, kakek nenek, semua orang, ya, ini kepunyaan Allah, itu akan selalu dibimbing oleh Allah ke dalam kebenaran. Lewat apa? Firman-Nya, lewat pujian penyembahan kita, lewat doa, diingatkan, ya, kemudian dibangun, diperbarui supaya menuju kepada kebenaran. Inilah maksud Tuhan memberikan 10 perintah Allah untuk mengatur agar manusia ini tetap taat, setia, dan kudus di hadapan Allah. Kalau sudah begitu berarti melakukan undang-undang kerajaan Allah. Berarti juga semua orang yang seperti itu ada di dalam sorga. Ia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Loh kalau tidak bisa gimana? Wong saya ini orang berdosa. Karena tidak bisa, maka Tuhan Yesus datang. Siapa yang tidak bisa melakukan kebaikan, siapa yang tidak bisa melakukan hukum-hukum Tuhan, tetapi dia ingin benar, ingin setia, Tuhan Yesus menolong. Yesus yang akan melakukan dengan maha sempurnanya supaya kita yang tidak sempurna ini karena berserah dan percaya kepadanya dibenarkan oleh Tuhan Yesus karena kita percaya. Jadi jalan kita adalah mari percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Kekurangan kita akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus telah mati untuk kita, menyelamatkan kita, mengampuni kita, supaya kita diterima di kerajaan sorga, hidup di sorga. Ya, ini firman Tuhan saat ini. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa tadi? Mengajar, ya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik ke dalam kebenaran. Berbahagialah adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, sangat dikasihi Tuhan, sehingga selalu dibimbing, selalu ditolong. Kalau tidak bisa melakukan hukum-hukum Tuhan yang 10 tadi, kita berserah, oh Tuhan ampuni saya, tolong saya. Tuhan mengampuni, Tuhan yang melakukan, Tuhan Yesus ya, yang melakukan. Sehingga kita dibawanya dalam kerajaan Allah. Oke, nah ini firman Tuhan. Semoga ini menjadi
kekuatan dan menjadi semangat bagi kita. Sekalipun kesulitan, tetapi kita tetap berserah bergantung pada Tuhan, dan Tuhan akan menolong. Kekurangan kita akan dilengkapi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan menolong, memberkati kita semuanya. Amin. Ini firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, kita mengingat semuanya ya. Nabi Musa diberi 2 loh batu, isinya tadi apa? Hukum 10 di gunung mana? Tentu kamu masih ingat. Ya, untuk apa firman diberikan? Itu tadi, untuk mengajar, dibulangke, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita ke dalam kebenaran, supaya kita ada bersama Tuhan di kerajaan Allah selamanya. Terima kasih. Saya akan nyanyikan sebuah lagu. Ku ingin seperti Yesus, tapi ya yang bisa ngikutin ya. Ku ingin seperti Yesus, manis rendah hati, berkata serba tulus, menyenangkan hati. Sayang tak seperti Yesus semua kataku. Oh Yesus, bagaimana kau dapat ku tiru? Kita ingin seperti Yesus, rendah hati, manis, benar. Tuhan akan mengabulkan kita, akan menjadi seperti Yesus. Manis, rendah hati, dan selalu berbuat baik serta bersuka cita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, adik-adik atau anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan kita kepada Tuhan, pengakuan percaya dengan iman rasuli. Hafalkan? Pasti hafal. Mari kita bersama-sama kita mengakui pengakuan iman kita. Ya, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Baik, kita tutup sekalian dengan doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, yang mengasihi kami luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu tentang hukum 10 dan tentang gunanya firman Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami terus-menerus untuk taat dan setia dan belajar melakukan hukum-hukum-Mu, yaitu undang-undang kerajaan sorga, supaya kami ada di dalam kerajaan sorga kekal selamanya. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha kasih, terima kasih berkat-Mu. Engkau telah menggantikan kami ketika kami tidak dapat melakukan yang baik. Kalau kami berserah, percaya dan berlindung kepadamu Tuhan Yesus, Engkau mengangkat kami semua anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Dan Engkau tebus kami, Engkau sucikan kami, dan Engkau persembahkan kepada Bapa menjadi anak-anak kerajaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajari kami, hidup kami senantiasa taat, dan ingat selalu hukum-hukum dan perintah-perintah-Mu. Tuhan di sorga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan selalu
Tuhan memimpin mereka. Kami masih sekolah di rumah ya Tuhan. Berkati kami walaupun di rumah tidak berhadapan dengan teman dan guru-guru kami. Biarlah kami setia dan taat melakukannya dengan benar. Dan Tuhan mengawasi kami, menolong kami supaya kami semakin maju. Tuhan, kami berserah juga untuk pandemi COVID yang membahayakan ini. Tuhan lindungi kami, betengi kami dengan maha kuasa-Mu agar kami tidak kena, agar kami tetap sehat dan taat kepadamu. Juga kepada orang tua kami semuanya, Tuhan betengi orang tua kami. Bapa di sorga, kami serahkan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Yang terjadi adalah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan melindungi kami, menjaga kami, dan Tuhan menolong dalam setiap keadaan kami. Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami datang di dalam doa kepada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Ya. Cukup, selamat berjumpa lagi pada lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita hari ini bersyukur ya Bu Emi, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang ke-10 hukum Tuhan. Selain bersyukur mendengarkan firman Tuhan, kita saatnya bersyukur untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, persembahan hari ini bisa dikumpulkan di gereja dan bisa nanti minta tolong oleh orang tua ya untuk mengumpulkannya. Dan persembahan pada saat ini kita iringi dengan lagu Kasihnya Seperti Surga. Karena kasih Yesus mengalir dan mengalir. Kasihnya seperti surga, kasihnya seperti surga, kasihnya seperti surga di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu kasihnya seperti surga di hatiku. Iya, untuk saat ini kita mau melakukan persembahan kita kepada Tuhan yang mulia. Mari kita kembali berdoa mengucap syukur karena Tuhan memberikan berkat yang begitu berlimpah kepada kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu sehingga kami pada pagi hari ini bersyukur karena telah mendengarkan firman-Mu dan bersyukur pada saat ini kami mempersembahkan persembahan yang kecil bagi Tuhan, namun Engkau pakai dalam kemuliaan-Mu untuk mendapatkan kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, apabila di dalam kami melakukan persembahan ini, banyak kekurangan, banyak kelemahan dari Tuhan. Namun di dalam nama kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.